Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibah Rahmahayati dari kelas Algoritma Pemrograman 173. NIM saya 055829381. Saya dari UPBJJ UT Surabaya. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana saya mengerjakan tugas satu saya kali ini, yaitu tentang proses pembuatan flowchart dan pseudocode. Tapi untuk di video kali ini saya hanya akan menampilkan proses flowchartnya saja. Ini tugas satu kita kali ini, proses pembuatan flowchart dan pseudocode. Untuk pembuatan flowchartnya saya menggunakan ini, Draw.io website. Ini tadi saya sempat coba trial and error sedikit gitu. Baiklah, saya mulai saja pembuatannya. Untuk pembuatan flowchart sendiri biasanya diawali dengan oval. Oval ini sebagai simbol start, simbol mulai. Saya kasih warna hijau, start. Lalu kemudian jejer genjang, ini sebagai inputannya. Jadi inputannya di sini ada golongan dan jam lembur. Seperti pada gambar ini, seperti yang disampaikan di tugas ini, ada golongan A, B, C, lalu ada jam lembur juga. Begitu. Start, input, lalu kemudian golongan. Enam juta 500. Jadi begini, begitu program dijalankan, dimulai, input dimasukkan, ada golongan dan jam lembur, ada golongan A, B, C, dan D. Di golongan I, jika masuk ke golongan A berarti gaji pokoknya 5 juta. Jika golongan B berarti 6,5, jika golongan C berarti 9,5. Nah, jika masuk ke golongan D berarti, jadi semisal gaji pokok karyawan tersebut ternyata dia bukan termasuk golongan yang 5 juta, bukan termasuk yang golongan 6,5 maupun yang 9,5, maka gaji orang tersebut masuk ke golongan D, yang artinya hasil akhirnya adalah error karena tidak termasuk ke manapun gitu.
Jadi gini maksud saya. Sebentar. Begitu program dijalankan, input dimasukkan, lalu program memilah, membuat keputusan, decision. Jika gaji pokoknya sekitar 5 juta, berarti dia masuk golongan A. Jika gaji pokoknya 6,5, dia masuk golongan B. Jika gaji pokoknya 9,5, dia masuk ke golongan C. Dan jika tidak, satu pun dari ini, maka masuk ke sini. Ke gaji pokok nol yang artinya error. Gaji tidak valid. Ini, sebentar. Ini simbolnya. Salah. Harusnya pakai ini. Iya. Outputnya berarti ini ya, merah. Ini saya kasih warna yang berbeda saja, biar tidak bingung. Ini juga. Gini, diajar kenyang. Ya, ini. Jadi setelah start, program dijalankan, input dimasukkan, golongan A, B, C, filter sesuai berdasarkan gajinya berapa. Kalau gaji pokoknya 5 berarti golongan A, kalau gaji pokoknya 6,5 berarti golongan B, kalau C berarti 9,5, kalau 0 berarti hasilnya error. Lalu setelah itu baru dimasukkan jam lemburnya. Di sini ada 5. Ini saya baru buat satu persentase 0,38. Ini, sebentar, agak kecil.
Jadi begini hasil akhir flowchartnya. Kalau dilihat dari tugas ini, bentuk flowchart tentang kasus ini. Jadi ada golongan ABC dengan gaji sekian, lalu ada informasi tentang jam lemburnya yang akan mempengaruhi gaji pokoknya. Nah, jadi kalau dilihat dari flowchartnya ini, begitu program dijalankan, dimulai, input dimasukkan, lalu terjadi decision, seleksi, baru kemudian ditentukan berapa golongannya, A, B, atau C, gaji pokoknya berapa, disesuaikan. Lalu semisal gaji pokoknya ternyata nol, berarti outputnya adalah error. Jadi begitu keluar tulisan error, programnya langsung berakhir. Jadi otomatis harus dimulai lagi dari tahap awal, di start lagi. Lalu kemudian, semisal sudah ditentukan kayak golongannya apa, A, B, C gitu, baru lanjut ke tahap berikutnya, masuk ke penentuan jam lembur. Semisal jam lemburnya lebih dari 5 jam, berarti persentasenya 0,38 atau 38%. Ternyata jika semisal kurang kurang dari sama dengan 5 jam berarti termasuk golongan 4, kalau bukan berarti golongan 3, 2, dan satu seterusnya. Lalu presentasenya disesuaikan dengan golongan jam lemburnya. Semisal 4 berarti 0,36, kalau 3 berarti 0,34, kalau 2 berarti 0,32, kalau satu berarti 0,30. Lalu setelah semuanya ini sudah ditentukan baru diproses. Diproses di sini gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali presentase total. Jadi masuk yang mana gitu. Baru sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Baru kemudian muncul outputannya. Outputannya di sini nanti akan keluar gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan, total keseluruhannya. Baru kemudian program berakhir. Begitu kurang lebihnya flowchart yang saya buat. Saya harap penjelasan saya mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.